Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur ditemukan meninggal dunia diduga akibat bunuh diri. Korban yang masih berusia sekitar 10 tahun ini disebut mengalami tekanan psikologis berat dipicu persoalan sederhana namun krusial, yakni keterbatasan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kasus ini juga menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hilangnya nyawa seorang anak di tengah tekanan hidup adalah alarm keras bagi semua pihak. Mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kita semua ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi. Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Mungkin juga kalau kemarin Bapak Presiden menggugah kita semua berkenaan dengan masalah kebersihan, kerapian dan sebagainya, maka dengan kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Memang barangkali kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan duka mendalam atas tragedi ini. Ia mengakui masih adanya kesenjangan perlindungan sosial, termasuk keluarga korban yang belum tersentuh bantuan akibat persoalan pendataan. Yang kedua tentu setelah peristiwa ini ditangani di Jerebo ini, kami juga pasti akan mencari cara yang tepat agar seluruh dukungan pemerintah yang sudah diberikan dalam berbagai cara ini, dan saat ini di peristiwa ini kemudian masih ada yang meninggal dengan kejadian semacam ini, itu masih ada perbaikan-perbaikan yang harus kita sempurnakan terus-menerus untuk menangani orang miskin di NTT dan saya pikir di negeri ini. Keluarga miskin di NTT memang tidak sedikit, seperti keluarga YBR ini dan keluarga di NTT cukup banyak. Saya pikir di Republik ini juga cukup banyak. Dan peristiwa ini tentu kita mesti memperbaiki cara kita secara bersama-sama mengurus orang miskin di NTT dan di Indonesia. Saya tidak malu mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT dan Ngada sampai tingkat desa kami gagal. Sementara itu, Menteri Kesehatan menegaskan kesehatan mental tidak lagi bisa dipandang sebagai isu sekunder, terutama bagi anak dan remaja. Sekarang saya menyiapkan ada psikolog klinis di masing-masing puskesmas supaya penyakit yang sebelumnya nggak pernah terlayani ini bisa dilayani. Dan puskesmas itu tanggung jawab juga ke sekolah-sekolah karena ini penting sekali kita kerja sama-sama. Tapi Menkes kemudian mengkhawatirkan nggak Pak tren? Kita kan baru mulai screening. Sebelumnya kan kita nggak tahu ada masalah kejiwaan di anak. Sekarang udah tahu ada 10 juta. Nah itu yang harus kita perbaiki dengan naruh psikolog klinis di puskesmas bekerja sama dengan sekolah supaya bisa diobatinya. Ya. Okay. Tragedi ini membuka kembali fakta pahit bahwa beban hidup, tekanan sosial, dan rasa putus asa kini juga dialami anak-anak bahkan di usia yang sangat dini. Data kepolisian menunjukkan tren bunuh diri di Indonesia terus meningkat. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menunjukkan fenomena ini bersifat global. 1 dari 7 remaja usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental yang menyumbang sekitar 15% dari beban penyakit global di kelompok usia tersebut. Tragedi anak di NTT ini bukan hanya kabar duka, namun peringatan keras bagi kita semua. Kesehatan mental anak adalah tanggung jawab bersama, keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Karena anak-anak seharusnya tumbuh dengan mimpi bukan memikul beban yang terlalu berat untuk usia mereka. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, peristiwa ini menegaskan darurat kesehatan mental di Indonesia bukan lagi isu orang dewasa saja, tapi sudah menyentuh anak-anak. Nah, tekanan psikologis, perundungan, lingkungan keluarga, hingga minimnya pendampingan mental itu jadi alarm keras bagi kita semua. Apa yang harus segera dilakukan agar tragedi serupa tidak lagi terulang? Akan kami hadirkan pembahasannya untuk Anda bersama pengamat sosial Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Mas.
Mbak Devi, jadi kalau biasanya kita bicara soal kesehatan mental untuk orang dewasa, sekarang juga menyasar anak-anak karena ada satu anak yang jadi korbannya. Jadi apa pendekatan yang harus dilakukan kepada anak-anak? Ya, pertama memang justru anak dan remaja adalah kelompok yang paling rentan. Karena saya beberapa kali mengulang bahwa anak dan remaja kemampuan berpikirnya baru sempurna di usia 24 tahun. Tapi dengan catatan gizi terjaga, kondisi lingkungan baik dan sebagainya. Bayangkan di era hari ini khususnya pasca pandemi di mana ada ledakan penggunaan digital yang membuat kalau kita ilustrasikan ini adalah gelas, air yang masuk itu melebihi kapasitas gelasnya. Ini yang membuat anak dan remaja itu menjadi jauh lebih stres dibandingkan anak dan remaja 30-40 tahun yang lalu. Inilah kenapa kemudian negara-negara maju memulai aturan yang sangat kuat agar membatasi akses anak dan remaja di usia-usia bahkan dari 0 sampai 16 tahun. Karena tadi daya tampung mereka masih jauh lebih rendah dari kemampuan mereka untuk bisa mencerna banyak hal. Nah, kalau bicara soal kejadian yang lalu, hal yang perlu kita pastikan adalah aksi bunuh diri bukan didorong oleh satu atau dua kejadian. Dan kemiskinan tidak selalu kemudian menjadi faktor yang membuat baik itu orang dewasa maupun anak dan remaja memilih bunuh diri. Karena data menunjukkan negara-negara dengan ekonomi maju sekalipun justru mencatatkan angka bunuh diri yang tinggi dan signifikan. Amerika Serikat misalnya, Korea Selatan, Jepang, mereka semua menunjukkan angka bunuh diri yang tinggi. Karena ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi sebenarnya tidak secara otomatis melindungi kesehatan mental. Baik, lalu apa yang kemudian menjadi celah Mbak Devi? Siapa yang kemudian seharusnya ikut bertanggung jawab, ikut aware juga dengan kejadian seperti ini? Apakah cukup dengan keluarga saja, orang terdekat, atau lingkungan juga, atau sekolah juga? Karena kejadian ini bisa dikatakan sama sekali tidak tercium begitu, tidak terindikasi bahwa anak ini punya beban mental gitu. Dan ini mungkin satu dari sekian banyak kasus di Indonesia. Ya, data di dunia menunjukkan kalau ada 7 orang anak jalan gitu ya, 1 minimal pasti memiliki gangguan mental. Ini satu fakta dunia. Jadi artinya Indonesia tidak sendirian. Yang kedua, terkait dengan sinyal. Siapa sih kemudian yang berpotensi untuk melakukan aksi bunuh diri? Memang yang perlu difahami adalah tidak semua tanda-tanda itu diawali dengan kemurungan dan sebagainya. Karena justru ada yang disebut dengan istilah positive mood, tampak baik-baik saja tapi tidak otomatis kemudian tidak berisiko. Artinya apa? Ada yang disebut dengan calm before the storm. Karena apa? Wajah yang bahagia, wajah yang kelihatan positif itu bisa jadi menunjukkan pada fase akhir bahwa individu tersebut menunjukkan mood positif karena 1, mereka sudah merasa lega dengan keputusannya untuk bunuh diri misalnya. Lalu mereka juga mengunci rencana dan merasa bebas dari konflik batin sementara dan berhasil menyembunyikan rasa sakitnya dari orang sekitar agar orang-orang di sekitarnya tidak mengenali atau merasa terganggu. Nah, oleh karenanya kalau tadi Mas tanya, tentu ini merupakan program jamaah keroyokan. Sepakat tidak hanya rumah, tidak hanya sekolah, tapi juga pemerintah dan lingkungan masyarakat. Pemerintah kita harus dukung dengan tunas PP. Persoalannya, pemerintah mau buat aturan apapun ketika saya sebagai seorang ibu misalnya tetap memberikan racun itu ke tangan anak saya. Kenapa saya bilang racun? Teknologi satu sisi racun, sisi satunya lagi madu. Kalau memang digunakan pada waktu yang tepat dan dikonsumsi dengan jumlah yang tepat gitu ya. Artinya durasinya tepat, sesuai kebutuhan dan sebagainya. Nah, ini membutuhkan kerja bersama. Termasuk yang berkali-kali saya sampaikan adalah mengembalikan kearifan sosial kita. Yaitu apa?
Hari ini sudah sulit bagi kita untuk menengok kiri kanan, depan belakang kalau seandainya kita membutuhkan bantuan. Padahal negeri ini 7 tahun berturut-turut misalnya dikenal sebagai masyarakat yang memang sangat welas asih, penuh kasih sayang dan sebagainya. Tapi ini pelan-pelan mengering, di mana masyarakat dalam bahasa bahwa oh itu urusanmu. Ini sesuatu yang berbahaya karena hanya masalah waktu saya atau Mbak dan Mas membutuhkan bantuan atau kita yang semestinya hadir untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang kalau membutuhkan mau ini bantuan. cepat bisa segera diselesaikan, ini adalah proyek keroyokan yang semua orang harus ikut libat di dalamnya dan jangan sampai kita menyebut oh itu urusanmu, itu jangan sampai terjadi lagi. Mbak Devi, terima kasih karena sudah memberikan perspektif baru, POV baru untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia hari ini. Terima kasih pengamat sosial Devi Rahmawati sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Devi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.